Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali video aku. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Nuna Arif. Kalian bisa panggil aku Nuna atau Cenuna, tapi untuk yang familiar sih aku biasa dipanggil Cenuna. Pada video kali ini aku mau membahas tentang mental illness ya, dan pastinya kalian sudah familiar dengan gangguan kecemasan kan. Di sini aku sendiri yang menjadi korban gangguan kecemasan tersebut. Maaf ya, kayaknya cahayanya agak-agak silau gitu, mata aku jadi mengganggu pemandangan, tapi yaudah nggak apa-apa lah ya. Iya, jadi kalian pasti udah pernah dengar yang namanya gangguan kecemasan kan. Kebetulan di sini aku juga yang ngalamin yang namanya gangguan kecemasan itu, atau anxiety disorder ya. Jadi mental illness-nya aku derita ini tipenya anxiety disorder. Banyak sekali tipe-tipe dari gangguan kecemasan ini. Yang awalnya aku nggak tahu sama sekali, akhirnya aku masuk grup anxiety disorder itu. Jadi aku punya banyak teman dan kita saling berbagi ya. Dan kemudian aku jadi survive dengan keadaan tersebut. Aku pikir dari kecil aku udah punya bakat untuk jadi seorang anxiety disorder ini. Mungkin aku nggak terlalu berasa di dalam diri aku karena nggak ada gejala sama sekali, dan waktu itu aku cuma ngerasa kalau misalkan aku punya cemas yang agak berlebih dari orang normal ya waktu kecil. Terus setelah aku kurang lebih kelas SMP atau SMA ya, di situ aku juga pernah ngerasain yang namanya seperti kayak bukan di dunia nyata itu ya. Aku juga enggak terlalu memikirkan hal tersebut. Nah, pada saat aku meninggal sekitar tahun 2015, di situ aku mulai ada gejala-gejala seperti psikosomatis. Psikosomatis ini adalah keluhan-keluhan yang berasal dari si anxiety disorder itu. Jadi kalau misalkan kita terlalu memikirkan sesuatu, larinya ke psikosomatis itu. Dan pada saat psikosomatis itu datang, kita biasanya orang-orang anxiety ini pergi melakukan pemeriksaan ke dokter, tapi tidak menemukan hal-hal yang berbahaya seperti itu, dan dokter pun mengatakan bahwa sesuatu hal yang dirasakan oleh si pasien anxiety disorder ini adalah normal. Yang aku rasain dari pertama kali aku kena yang namanya anxiety itu sekitar tahun 2015 ya. Pertamanya setelah bapak aku meninggal itu, aku ngerasain kalau aku tuh kayak punya sesuatu yang gak beres di dalam tubuh aku gitu, dan aku panik dong. Di situ aku coba buat menenangin diri, tapi sama sekali belum tenang. Jadi kayak aku nggak mau orang lain tahu kalau aku itu kayak punya penyakit ini ya. Dan akhirnya aku mengurung diri di suatu tempat ya, di situ. Kemudian aku mengurung di kamar. Sebetulnya tujuan aku bukan karena aku nggak mau ketemu orang, tapi takut orang lain itu menganggap aku aneh. Dan akhirnya aku coba tenangin diri aku sendiri, tapi hasilnya nggak terlalu signifikan ya. Dalam waktu beberapa hari ke depan, aku ngerasain kalau aku masih takut, aku masih ketakutan gitu kan. Akhirnya aku coba berkonsultasi dengan psikiater, tapi waktu konsultasi pun
Untuk aku konsultasi dengan dokter atau psikiater atau psikolog pun di situ nggak semudah yang kalian bayangin. Jadi waktu itu aku dapet omongan-omongan yang nggak enak tentang keadaan aku dapat dari keluarga, saudara, teman-teman semua yang menganggap aku itu hanya mengada-ada, hanya settingan atau bahkan lebay. Tapi di situ aku enggak mempermasalahkan omongan mereka karena aku di sini tujuannya untuk sembuh. Jadi aku terus berusaha mencari jalan kesembuhannya. Pada saat itu aku ketemu sama psikiater dan di situ aku menuangkan semua kecemasan aku. Oh iya, pada saat itu kan aku tak luput dari yang namanya keluhan ya, psikosomatis yang tadi aku bahas ya. Aku mengalami keluhan yang pusing, mual, dada sakit, nyeri dada gitu kan, terus gemeteran, detak jantung cepat atau palpitasi dan lain sebagainya. Kemudian aku check up ke berbagai dokter dan tidak menemukan hal yang berbahaya satupun. Tapi kenapa dalam hal ini aku masih cemas gitu. Dan walaupun aku berobat di psikiater, tapi aku nggak rutin mengkonsumsi obat ya. Jadi waktu itu aku cuma minum 1 atau 2 obat dan udah, sisanya yang buat jaga-jaga kalau misalkan aku kambuh cemasnya, jadi aku minum gitu. Kalau enggak udah tuh aku simpan di dompet aku. Hari ngerasain keluhan yang enggak ada habisnya. Bukan cuma itu, jadi kayak keluhan itu menghambat aktivitas aku. Akhirnya aku juga punya teman dari grup anxiety, namanya Ansietas, Forum Ansietas Indonesia, biar bagaimana cara untuk menangani kasus seperti ini. Dan ambisi aku yang cukup kuat, akhirnya aku terus menjalani apa yang biasanya orang normal jalanin karena aku pengen sembuh. Aku belajar sedikit-sedikit bagaimana caranya untuk melupakan semua sensasi, semua keluhan yang aku rasain, dan merekomendasikan untuk pergi ke psikiater. Terus aku pikir untuk pergi ke psikiater bukan hal yang mudah. Untuk keluarga aku sendiri memang di sini tipenya bukan tipe yang pensupport ya, pensupport gitu. Jadi mereka itu taunya udahlah sembuh. Jadi bukan adanya perantara dokter atau siapa gitu untuk membantu kesembuhan, tapi dalam diri kita sendiri yang harus bisa menyembuhkan itu. Kemudian yang kedua, keluarga aku ini sangat realistis ya. Jadi untuk pergi ke psikiater ini kan membutuhkan banyak biaya. Dan di sini aku juga sadar kalau misalkan aku itu bukan orang yang berada itu ya begitulah. Aku udah pernah ikut asuransi, tapi sekarang aku udah nggak berhubungan lagi sama itu dan aku udah nggak mau membahas soal itu lagi. Oke, kita lanjut lagi. Untuk proses penyembuhan aku di sini sama ya seperti teman-teman lainnya yang biasa lakuin. Yang pertama adalah healing terapi, tapi healing terapinya ini aku lakuin secara mandiri karena yang tadi aku sebutkan bahwa aku untuk pergi ke psikiater pun sepertinya bukan hal yang sangat mudah ya. Jadi aku setiap hari melakukan healing terapi, walaupun hanya beberapa kali, tapi afirmasikan diri aku sendiri kalau aku itu betul-betul sehat, walaupun si anxiety ini masih ada ya, walaupun
keluhan-keluhan itu masih bermunculan, karena aku ingin aku itu sehat. Dan setiap hari aku mengafirmasikan diri aku sendiri bahwa kalau aku itu betul-betul sehat ya. Ya walaupun anxiety ini masih sering bermunculan dan dia bawa-bawa keluhan. Ya bagaimanapun aku harus kuat menjalaninya, karena untuk aku menceritakan hal-hal seperti ini ke orang lain pun orang lain nggak bisa percaya sepenuhnya, kecuali kalau mereka yang dengan anxiety disorder juga, dengan mereka yang sama dengan kondisinya kita saat ini, yaitu teman-teman anxiety lainnya. Jadi aku sekarang menceritakan hal-hal ini dengan teman-teman aku yang sama dengan aku itu. Terus kenapa bisanya bisa jadi mendekati sembuh gitu seperti saat ini. Sebetulnya aku sekarang pun masih up and down ya, kadang-kadang kita lagi benar-benar merasa kalau kita itu udah sembuh, tapi kadang-kadang masih kayak anxiety itu kok masih datang lagi, berarti aku nih usahanya kurang. Ya memang menurut aku sih itu hal yang wajar, karena kita di sini masih sedang berjuang ya, namanya berjuang pasti ada berbagai macam hal-hal yang harus kita perjuangkan kembali. Usaha kecil-kecilan ya, usaha jualan donat gitu. Setiap hari aku bikin donat, dan donat itu untuk aku jualan. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak reseller yang membeli donat aku dia untuk dijual kembali. Dari situlah aku mengalami ada hal-hal yang berubah. Dari situ aku bisa ibaratnya cerah kembali ya. Jadi enggak terlalu memikirkan anxiety ini, dan keluhan-keluhan itu pun sudah lumayan berkurang, meskipun masih ada lah ya satu dua yang masih kadang aku rasain, tapi aku nggak mau ambil pusing karena aku juga di sini disibukkan dengan usaha aku ini. Jadi buat sahabat anxiety dimanapun kalian berada, kalian jangan patah semangat. Kalian punya masa depan yang sangat cerah, bangkit, dan percaya kalau kalian itu baik-baik aja ya. Boleh periksa ke dokter, tapi itu untuk memastikan aja ya kan. Kalian ada hal-hal yang mengganjal, boleh kalian periksa ke dokter, dan itu tujuannya untuk memastikan bahwa kalian itu baik-baik saja. Dari aku, yang pertama adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling penting nih. Jadi kalau kita ada cemas atau gelisah dan lain sebagainya, kalian perbanyak beribadah. Benar-benar itu bikin kita jadi tenang. Kemudian kalian cari kesibukan yang bisa melupakan anxiety kalian. Seperti kalian bisa cari hobi yang kalian suka. Yang ketiga adalah kalian harus bisa mengafirmasi diri kalian. Walaupun memang sangat berat ya, kita mengatakan bahwa diri kita baik-baik aja, tapi pemikiran kita masih aduh gimana, itu hal yang wajar. Itu betul-betul wajar sekali, karena aku juga waktu itu pernah merasakan seperti itu. Dan tapi kalian harus benar-benar konsisten. Jadi kalau ada hal-hal yang masih dicemaskan, kalian terus saja mengafirmasi diri kalau kita itu baik-baik saja, meskipun aku merasakan ada yang sakit, tapi sebetulnya itu hanya halusinasi. Di situ kalian boleh ulangi kata-kata itu setiap hari dengan sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja dari aku. Semoga video aku kali ini bisa menginspirasi semuanya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you.